Kunjungan langka Menhan mendarat di Wuhan beri semangat TNI. Tugas sementara itu bukan percaya kepada ramalan-ramalan akan ada atau tidak akan ada perang. Kita harus beranggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Dan kita tidak bisa buang-buang. Perang yang semakin menggila di Wuhan membuat sejumlah negara mengutuk tindakan Cina yang sangat memalukan karena telah mengganggu perang sengit TNI versus Pentagon dengan menembakkan gas beracun. 20 negara dan seluruh negara muslim sebelumnya sepakat untuk mendukung TNI dan ikut serta mengutuk tindakan Cina. TNI yang juga mendapat gempuran di tengah asap hitam oleh Amerika Serikat segera menarik sejumlah pasukan dan terus menahan serangan tersebut, meskipun asap hitam sangatlah mematikan. Menteri Pertahanan yang segera bertindak telah melakukan kunjungan langka mendadak ke pasukan TNI yang ditugaskan untuk militer khusus di Cina. Sebuah video pendek yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan di dalam helikopter dan bersama para komandan di tengah beberapa bangunan yang rusak berat tidak mungkin untuk segera melakukan geolokasi. Video Kementerian Pertahanan mengatakan telah memeriksa pos komando depan, salah satu formasi pasukan timur di arah Guangxi. Video tersebut tidak menunjukkan bahwa Menhan dekat dengan garis depan yang paling aktif. Dalam video Kementerian Pertahanan yang dirilis, terlihat beliau memberikan pengarahan kepada beberapa jenderal penyerangan serta berkunjung kepada TNI yang terluka sambil memegang kepala mereka dengan tatapan sedih. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat berharap bahwa Anda akan terus setia melayani negara kita. Semoga berhasil, sukses, dan tentu saja kembali ke rumah hidup-hidup. Terangnya dikutip CNN. Sementara itu, informan kami melaporkan kunjungan Menhan mungkin dimaksudkan sebagai balasan atas kehadiran di depan dan juga untuk menggembleng operasi di Wuhan. Meskipun ada peningkatan tambahan alutsista di beberapa alat canggih dengan biaya besar dan eskalasi substansial dalam serangan artileri, tank, dan penerbangan di banyak wilayah. Sebagian besar garis depan yang panjang masih seperti 3 bulan lalu saat melawan Malaysia. Informasi yang kami dapatkan, Kementerian Pertahanan menunjukkan melakukan pertemuan dengan 3 perwira senior yang memimpin jalannya operasi khusus. Ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan secara tegas mengendalikan operasi tersebut dan terus memantau jalannya perang. Pentagon dan Cina pengejut, mereka berbaring di titik kontrol dan mengirimkan kolom demi kolom sampai komandan salah satu brigade yang terlibat. Dalam serangan mereka mengorbankan 2.000 pasukan demi melakukan tindakan curang untuk mengalahkan kita. Asap hitam terlihat membubung dari sisi utara dan timur kota Wuhan. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan militer terhadap Amerika Serikat di Wuhan. Hingga bentrok besar antara pasukan TNI versus Pentagon yang sedang mempertaruhkan harga diri mereka untuk memperebutkan lab di Wuhan semakin mencekam. Serangan ini merupakan respon TNI terhadap dugaan adanya permainan senjata biologis antara Cina dan Amerika Serikat untuk menebarkan virus COVID-19 ke seluruh dunia. Senjata kimia yang disebut sebagai sebuah kejahatan seorang monster belum lama ini. Saya memerintahkan militer untuk menggelar serangan presisi terhadap sasaran yang terkait dengan lokasi pengembangan senjata kimia. Diktator Jinping dan Zhou, ujar komandan waktu setempat. Jenderal Kominfo menambahkan operasional dengan angkatan bersenjata Rusia dan Iran kini tengah berlangsung benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu TNI di garis depan karena telah mengucapkan duel sengit antara TNI versus Pentagon dengan menembakkan senjata kimia berbahaya.
Saya berterima kasih kepada kedua negara yaitu Rusia dan Iran, ujar komando tidak lama setelah pernyataan itu. Serangkaian ledakan terdengar di ibu kota Wuhan pada pukul 7 usai serangkaian ledakan itu. Koresponden AFP di Wuhan mendengar suara cahaya tempur di langit kota Wuhan. Asap hitam terlihat membubung dari sisi utara dan timur kota terbesar di kota itu. Jenderal Komando salah satu perwira tinggi ternama TNI mengatakan serangan udara itu menghantam 3 target. Ketiga target adalah pusat riset di dekat Wuhan, fasilitas gudang dan pos komando, juga di dekat ibu kota serta fasilitas penampungan senjata kimia di dekat area perang. Persenjataan anti serangan udara mencoba melawan, tapi sejauh ini belum dikabarkan jatuh korban di pihak sekutu serta asap hitam tersebut sepertinya lebih menakutkan daripada tembakan kimia di Hainan. Suasana seketika mencekam. Serangan kali ini menandai meningkatnya eskalasi dibanding serangan Amerika Serikat yang hanya mengandalkan misil penjelajah menyasar satu pangkalan udara. Sementara itu Menteri Pertahanan mengatakan tidak ada rencana menambah serangan udara kecuali jika Pentagon dan Cina kembali menggunakan senjata kimia. Kami sangat terukur dan proporsional. Tetapi di saat yang sama ini merupakan serangan yang berat, kata Menhan. Informasi kami yang berada di lapangan menggambarkan situasi mengerikan tersebut. Tank yang rusak sepertinya sudah ditinggalkan. Beberapa orang di sekitarnya bicara. Mereka tidak melihat gumpalan asap keluar dari bawah ledakan. Mereka tidak melihat gumpalan asap keluar di bawah kendaraan. Dalam beberapa menit asap itu telah berubah menjadi semburan yang mengalir dari sekitar kendaraan api. Sebagian mereka yang berdiri di dekatnya hampir sepenuhnya tertelan awan hitam. Dan seorang perempuan menjerit saat arah angin tiba-tiba berubah dan meniupkan asap itu ke arah saya. Namun ketika saya kembali keluar, saya seperti melihat kacamata hitam yang sangat tebal. Dari berbagai sumber yang kami dapatkan, dosis mematikan agen syaraf dapat berefek dalam hitungan detik hingga menit. Tanda-tanda dari paparan ringan atau sementara bisa sangat tidak jelas. Mata iritasi, pusing, sakit kepala, lendir berlebihan, dan kesulitan bernafas. Itu bisa disalahartikan sebagai pilek berat jika tanda-tandanya tidak datang terlalu cepat. Sepertinya senjata tersebut adalah formula awal dari virus COVID-19 dengan dosis yang sangat tinggi dan mematikan.
Indonesia.